Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifan Prayoga Manik, siswa Ilmu Komputer Angkatan 2022, dengan NIM 1313622 Di sini saya ingin menjelaskan tentang komunikasi yang efektif dan bagaimana cara kita melakukannya. Oke, sebelum itu, sebenarnya apa sih komunikasi yang efektif? Jadi, komunikasi yang efektif itu adalah di saat kita sedang bertukar ide, pikiran, opini, pengetahuan, dan juga data untuk menerima dan memahami pesan yang disampaikan. Nah, ketika kita berkomunikasi secara efektif, baik penerima ataupun pengirim itu merasa terpuaskan dengan hasil akhir dari percakapan tersebut. Itulah mengapa apa yang kita komunikasikan atau pesan yang kita sampaikan itu tidak sepenting dengan bagaimana komunikasi tersebut berlangsung. Nah, di dalam komunikasi terdapat beberapa hal. Salah satunya itu adalah listening. Mendengar ini juga sesuatu yang penting karena kita dapat memahami percakapan tersebut dengan baik saat berlangsung. Kita juga bisa menaruh perhatian dan juga menanyakan hal yang kurang jelas. Setelah itu kita juga bisa mengulangi untuk benar-benar memastikan kalau kita memahami percakapan yang sedang berlangsung. Nah, di dalam komunikasi ada salah satu aspek yang cukup penting, yaitu open-mindedness. Jadi ketika komunikasi kita tidak bisa secara sepihak memikirkan ide-ide kita saja, tapi kita juga bisa mencoba untuk menggunakan POV dari orang lain. Dan ini juga bisa membuat orang lain itu merasa diakui dan juga didukung saat berkomunikasi. Berikutnya dari nonverbal communication. Jadi ketika kita komunikasi itu kita tidak hanya melalui suara, kita juga bisa menggunakan yang pertama itu body language. Jadi dengan gerakan tubuh itu bisa saja apa yang kita katakan dengan gerakan tubuh kita itu bisa berbeda. Dan ternyata cukup banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Kemudian yang kedua ada tone of voice. Intonasi suara dari bagaimana kita menyampaikan itu juga bisa berpengaruh. Pada umumnya kita akan menggunakan nada suara yang lembut dan remah agar lawan bicara kita itu merasa nyaman. Kemudian yang ketiga ada eye contact. Eye contact ini bisa menunjukkan keseriusan kita terhadap lawan bicara. Dan yang terakhir ada non-verbal konsistensi. Hal ini berguna untuk memastikan apa yang kita katakan dengan non-verbal yang kita lakukan itu tetap konsisten. Coba mengapa ketika kita berbicara bisa saja gerakan tubuh kita berbeda, di mana itu bisa menyebabkan konsistensinya tidak pas. Nah, yang terakhir itu ada di feedback. Untuk mengetahui metode yang kita pakai atau cara kita berkomunikasi itu apakah sudah efektif atau masih perlu improvement. Jadi kita bisa meminta feedback ataupun kita sendiri yang memberikan feedback. Nah, itulah mengapa untuk improve back skill itu cukup penting. Komunikasi yang efektif dapat membantu kita dalam berkomunikasi dan juga dapat meningkatkan relasi kita dengan yang lain. Sekian dari saya, terima kasih.